Es krim, pizza, lipstik, biodiesel, dan kue. Apa kesamaan mereka? Mereka semua mengandung minyak kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. 5 juta pekerja di Indonesia mencari nafkah di industri ini. Sektor ini menyediakan pekerjaan dan pembangunan, tetapi produksi minyak kelapa sawit skala besar memiliki dampak besar pada lingkungan dan pekerja. Masalah utama terkait hak-hak tenaga kerjaan adalah upah rendah, target yang tidak realistis yang terkadang menimbulkan pekerja anak, kurangnya jaminan kerja, penindasan serikat pekerja, kesehatan, keselamatan, dan isu gender. Seringkali, perusahaan pemerintah dan pembeli tidak mengambil bagian dari tanggung jawab mereka dalam memastikan hak bagi para pekerja kelapa sawit. Tetapi, tidak harus seperti itu. Beberapa perusahaan membuktikan bahwa melakukan bisnis dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial adalah mungkin. Bergabunglah bersama kami dalam perjalanan ke Indonesia untuk melihat bagaimana caranya. Di Sumatera, kami akan menunjukkan praktik pertama yang menjanjikan, Murini Samsam, perkebunan kelapa sawit Wilmar Internasional dan pabrik. If you don't start moving with responsibility on human rights, on deforestation and environmental issues, you're never really going to have that change in the industry. Kita menyadari bahwa serikat pekerja ini adalah mitra perusahaan. Dan dengan demikian, sebagai mitra, kita harus melakukan aksi bersama. Perusahaan-perusahaan besar dalam rantai pasok minyak kelapa sawit harus mengambil peran utama dalam membimbing pemasok mereka menuju perbaikan yang sama yang mereka terapkan sendiri. It's important that we make a message that, as the world's biggest trader, we are going to be getting our suppliers in on changes in sustainability. Baru-baru ini Serikat Pekerja Hukatan dimulai di Murini Samsam. Ya, kalau menurut saya bangga sih. Sangat bangga saya bisa bergabung di SBSI. Terutama kita kan sebagai jalan, istilahnya menghubungkan antara pekerja dengan manajemen. Para pemimpin serikat pekerja dan manajemen perusahaan telah memulai negosiasi untuk perjanjian kerja bersama. Penting, Bu. Pentingnya ya tadilah istilahnya ya cuman dibilangnya, Bu ya. Ya mungkin serikat buruh ini mungkin kalau ada apa bisa membantu kami gitu, Bu. Nah, misalnya entah ada kami masalah, entah apa kan gitu kan. Nah, itulah bisa membantu kami serikat buruh itu. Gitu. Cuman nanti kita lihat kekurangan-kekurangan baik itu dari safety, dari apa semua kita lihat dari apanya semua kan. Nah, itu nanti jadi apa sama kita, jadi PR untuk membuat itu tadi. Kalau untuk PKB itu kedepannya tidak istilahnya kalau di sini paling ya dalam tahun ini mungkin bisa terrealisasi. Karena kan kami setiap tahunnya itu kan 1 tahun 2 kali kami diperiksa kan gitu. Jadi kami memang belum ada lah ngerasakan yang kayak gitu. Khusus untuk kami yang pemegang kimia pun Bu, 2 bulan sekali tes kehamilan. Karena kan takut apabila namanya masih punya suami, kalau nanti hamil teridentifikasi kena kontaminasi sama bahan kimia kan pimpinannya takut juga gitu. Di Murini Samsam, Komite Gender juga telah dibentuk untuk mengatasi pelecehan seksual, intimidasi seksual, dan diskriminasi terhadap perempuan. Ya, menenangkan kami selaku pekerja wanita. Orang itu nggak mau berbuat senonoh sama kita, gitu. Karena ada kita tempat berlindung di Komite Gender. Komite Gender itu, biar jangan ada pelecehan. Jadi nggak ada yang melanggar hak-hak seks gitu, nggak ada di perusahaan itu, saling menghargai satu sama lain jadinya. What we really want to create is an avenue where we're working with organizations, we're working with other suppliers, and I think for us it is about being constructive, and collective action really is the only way to go for sustainability and change. Kalau yang 5 tahun yang lalu Bu, mungkin kehidupan kami nggak seperti inilah Bu. Kalau yang sekarang ini perumahan kami, pelengkapan kami di sini udah diperbaiki, fasilitas air pun sudah dicukupi. Ya sekarang ini udah bagus lah Bu, yang nggak kayak tahun yang dulu kan kami ngambil air pun jauh, apa-apa pun payah, masalah perobatan pun dibanding dulu ya enakan sekarang lah Bu. Kerjaannya berat nggak sih? Iya berat sih, berat. Kuat katanya, wanita-wanita yang kuat. Wanita-wanita kuat kata bapak itu. Bentar lagi jadi Wonder Woman.
Kalau buruh-buruh di sektor perkebunan tidak berserikat, mereka akan lemah, tidak memiliki daya tawar untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan. Kemudian juga kita mencoba untuk mendorong mereka untuk membuat perjanjian kerja bersama, di mana dalam perjanjian kerja bersama ini akan melindungi hak-hak buruh yang ada di tempat kerja. CNV International secara aktif berpartisipasi dalam lobi tingkat internasional menuju peningkatan posisi pekerja dan juga menggerakkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas hak-hak pekerja dalam rantai pasok minyak kelapa sawit. Karena melalui program ini dengan bantuan CNV yang saat ini sedang kita lakukan, kita juga bisa bertemu dengan GAPKI, kita ada kerjasama dengan ILO, membuka kerjasama dengan banyak pihak, dengan NGO. Dan itu setelah kita melihat bahwa ini sangat membantu kita, Hukatan. Bahwa Hukatan bisa melakukan banyak hal bersama beberapa pihak. Dan ini sangat baik. Sudah lama sekali sejak ada Hukatan sampai sekarang. Dan untuk mencapai sesuatu tujuan selalu mengadakan komunikasi dan rapat ya. Kemudian itu ada musyawarah untuk mencapai tujuan yang sama. CNV International mendukung Hukatan dan KSBSI dalam pengembangan kapasitas dan secara aktif berpartisipasi dalam lobi untuk kondisi kerja yang layak bagi para pekerja minyak kelapa sawit. CNV juga mempromosikan mekanisme pemantauan dan pemulihan yang efektif. Praktik lain yang menjanjikan dapat ditemukan di PT Darmali, perkebunan kecil di Sumatera. Di PT Darmali, manajemen dan serikat pekerja memiliki hubungan dekat. Serikat pekerja telah menjadi bagian dari perbaikan besar. Tapi sebelumnya itu ada dilanggar, sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Jadi itu makanya saya mau jadi pengurus di perusahaan ini untuk mengawal segala kebijakan-kebijakan yang diadakan oleh pemerintah dan apa yang juga seperti peraturan-peraturan perusahaan. Terjadinya dulu kami kan di sini pesangon kebun ini, makanya orang ini sekarang jadi ikut semua. Pernah di pesangon kebun ini ganti apa? Jadi ada namanya perwakilan dan segala sesuatu itu akan kita sampaikan. Kalau ada terjadi masalah kita bisa selesaikan secara musyawarah. Kalau misalnya kita dalam urusan apapun susah, selama ada serikat ini ya kita lebih lancar. Kalau pertemuan kita di perusahaan ini masalah Hukatan, untuk rapat anggota kita sekali 6 bulan, tapi kalau untuk pengurus sekali sebulan. Jadi baru tahun kemarin kita dari peraturan perusahaan berdasarkan kesepakatan dengan pada perwakilan karyawan itu dijadikan sebagai PKB. Kalaupun ada sesuatu yang di luar daripada regulasi, ya itu bisa kita selesaikan melalui perwakilan karyawan. Jadi ada balance dari perusahaan juga dan dari karyawan, dan kita tidak merugikan perusahaan dan juga tidak merugikan karyawan. Pokoknya makanya orang di sini betah, udah enak lah. Apa yang kami dapat pelajari dari praktik yang menjanjikan ini di Murini Samsam dan PT Darmali adalah bahwa dialog sosial adalah proses berkelanjutan menuju keamanan dan perbaikan kondisi kerja. Hal ini juga menguntungkan perusahaan, memberikan mereka tenaga kerja yang lebih bahagia, lebih sedikit penderitaan yang berhubungan dengan pekerjaan, kualitas kerja yang lebih baik, dan hubungan industrial yang lebih baik dan harmonis. Dan juga, perusahaan minyak kelapa sawit di Indonesia yang meningkatkan hak pekerja akan lebih menarik bagi pasar Eropa. Praktik yang menjanjikan ini menunjukkan bagaimana pelanggaran hak-hak pekerja dapat dikurangi dalam rantai pasokan minyak kelapa sawit. Sayangnya, mereka tidak mewakili industri minyak kelapa sawit secara keseluruhan. Pelanggaran serius hak-hak buruh masih banyak terjadi. Masih banyak hal yang harus dilakukan di banyak perkebunan. CNV International, KSBSI, dan Hukatan siap untuk menjadi mitra bagi perusahaan dalam mencapai produksi minyak kelapa sawit yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Mari mulai bekerja.